Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fakhrudin, absen 28, kelas TI 2B. Di sini akan menjelaskan mengenai beberapa soal terkait untuk memenuhi nilai UTS Business Intelligence. Untuk soal yang pertama yaitu, unduh file SQL berikut bernama toko Barokah SQL yang berisi beberapa contoh baris data penjualan di sebuah toko Barokah. Sebelumnya ini sudah saya download ya. Sudah saya download dan udah saya masukkan juga ke dalam SQL. Di sini terdapat tabel detail transaksi, pembeli, penjualan, produk, dan transaksi. Untuk soal selanjutnya yaitu analisis struktur database kemudian gambarkan desain database toko Barokah. Untuk analisisnya sendiri, di sini ada 5 tabel ya. Yang pertama tabel penjual. Tabel penjual di sini ada kolom ID penjual dan nama penjual. ID penjual sendiri diforensikan ke tabel transaksi. Selanjutnya ada tabel pembeli dengan kolom ID member, terus username. Sama seperti sebelumnya, untuk ID member ini diforensikan di transaksi. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini terdapat beberapa kolom yaitu nomor transaksi sebagai primary key, terus ada foreign key dari tabel penjual, ada foreign key juga dari tabel pembeli, sama yang terakhir kolom tanggal. Selanjutnya yang ini ada detail transaksi. Di sini ada beberapa kolom juga. Yang pertama ada kode transaksi, yang kedua ada foreign key dari tabel produk, terus yang ketiga ada foreign key juga dari tabel nomor dari tabel transaksi, yang keempat ada key TY atau quantity. Selanjutnya yang terakhir ada tabel produk. Di sini ada primary key-nya itu ID produk, terus nama produk, satuan, dan harga. ID produk diforensikkan kembali ke tabel detail transaksi. Kurang lebih begitu mengenai analisis struktur database, kemudian gambarkan desainnya. Untuk desainnya sendiri bisa dilihat di sini. Ini udah menggambarkan desain database tersebut. Akan tetapi saya juga membuat sendiri seperti ini desainnya. Kurang lebih sama, cuma di sini gambarnya beda saja karena saya buat sendiri, tidak mengambil dari desainer bawaan MySQL seperti ini. Soal selanjutnya yaitu tentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database toko Barokah. Nah, di sini saya mengambil tema KPI yaitu menentukan produk terlaris. Dengan percobaan query yaitu menggunakan select P nama produk, jumlah quantity, terus di atas namakan total quantity dari tabel produk, dijoinkan dengan tabel detail transaksi, lalu dikelompokkan dari nama produknya, terus diurutkan secara descending dengan limit 1. Nah, ini salah ya, mohon maaf. Di sini ketemu nama apa? Nama produk dengan dengan penjualan terlaris itu ada Nivea Night Repair 50. Begitu. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan terdiri dari dua tabel dimensi dan satu tabel fakta. Ini merupakan gambar skema data warehouse yang saya buat. Jadi di sini ada tabel dimensi penjual, isinya yaitu ID penjual sebagai primary key, terus nama penjual dengan tipe data varchar 50, selanjutnya ada dimensi produk. Di sini ada ID produk, terus ada nama produk, satuan, dan harga. Terus yang terakhir ada tabel fakta transaksi. Nah, di sini ada primary key-nya itu nomor transaksi, terus ID penjual dari foreign key dari tabel dimensi penjual, terus ada tanggal, terus ada produk dari dimensi produk, terus ada quantity. Begitu, kurang lebih skema data warehouse seperti ini.
Jadi ada dua tabel dimensi sama ada satu tabel fakta. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko Barokah. Tadi kan saya sudah memilih KPI-nya menentukan produk terlaris. Untuk penerapannya di Pentaho, jadi yang pertama itu kita buat dulu. Kita buat database khusus itu apa namanya tabel dimensi sama tabel faktanya barusan. Di sini ada tiga ya, ada dimensi penjual, dimensi produk sama fakta transaksi. Ini nantinya akan diisi ketiga tabel ini melalui Pentaho tersebut. Nah, untuk cara pengisiannya yang pertama itu ada dim produk. Nah, sebelum masuk ke sini, kita harus membuat koneksi dulu, koneksi ke database. Jadi caranya itu bisa langsung ke tabel input, double tap dua kali, terus pencet new, terus pilih MySQL. Di sini dikasih nama dulu apa, terus hostnya apa, database-nya apa, terus username-nya apa, baru dites. Ini saya contohkan yang sudah saya buat. Nah, di sini nama database-nya itu nama koneksi database-nya kon Toko Barokah, terus hostname-nya localhost, database name-nya Toko Barokah, port number-nya 3306, terus username-nya root. Jika sudah benar, bisa dites menggunakan button di bawah ini. Nah, di sini udah tertera ya connection tested successfully. Jika database sudah ada muncul notifikasi seperti itu, berarti udah bisa digunakan. Selanjutnya kembali. Nah, untuk pembuatan tabel dimensi produk di Pentaho ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu menggunakan tabel input. Tabel input ini berfungsi untuk menginputkan data ya. Nah, di sini saya mengambil semua data dari tabel produk. Nah, jika saya running, jika saya lihat itu seperti ini. Jadi mengambil semua kolom yang ada di tabel produk. Selanjutnya select values. Select values sendiri ini berfungsi untuk mengambil kolom-kolom yang ingin diambil saja. Jadi kebetulan di sini kolomnya diambil semua ya. Jadi kolom yang ingin ditampilkan nantinya di filter di sini, di select values. Jadi semuanya ada kolom yang tidak ingin ditampilkan bisa ditaruh di bagian remove sini. Karena ini semua dipakai, kolomnya jadi di remove ini kosong begitu. Selanjutnya lanjut ke bisa dilihat ini datanya ya yang habis select values database lookup. Selanjutnya itu database lookup. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan database. Nah, log skema ini arahan dari database-nya ya. Terus lookup tabel ini nama tabel yang mau diisi, yaitu dim produk, dimensi produk. Terus ini field-nya ada ID produk, nama produk, satuan, harga. Sedangkan yang ini yang kita ubah namanya barusan di select values. Begitu. Terus ini ada values to return from the lookup table. Ini menentukan tipe datanya. Nah, di sini seperti ini datanya kurang lebih. Selanjutnya filter row sendiri ini fungsinya untuk memfilter field yang barusan ada. Di sini kebetulan menggunakan is null. Jadi caranya itu tinggal pencet tombol tambah di sini. Ini ID produk adalah 0, N, selanjutnya dan seterusnya. Jika sudah, maka kita buat fungsi yang terakhir yang itu tabel output. Nah, tabel output ini untuk mengisikan di localhost-nya nantinya yang berada di localhost PHP admin itu. Ini target skemanya, terus target tabelnya di produk barusan yang kita mau isi, terus commit size, jangan lupa ini dipencet untuk mengambil data field-nya.
Nah, ini data field yang akan diisi nantinya sesuai dengan nama kolom yang ada di dimensi produk. Jika sudah, maka bisa dijalankan, maka secara otomatis datanya akan masuk ke dalam tabel dimensi produk yang kita buat barusan. Seperti ini. Selanjutnya yaitu dimensi penjual. Sebenarnya sama saja dengan dimensi produk, cuma bedanya ini kolom yang ditampilkan ID penjual dan nama penjual. Begitu. Terus yang terakhir yaitu ada tabel fakta transaksi. Untuk penerapannya di Pentaho sendiri seperti ini. Jadi yang pertama sama kita menginputkan data. Di sini kebetulan saya mengambil kolom dari transaksi, terus dijoinkan sama data transaksi. Dari kolom yang diambil itu berupa nomor transaksi, FK, ini FK maksudnya foreign key ya, ID penjual, terus tanggal, ID produk, sama quantity. Selanjutnya, di select values kan, ini sama ya, ini barusan, ini fungsinya buat mengambil kolom-kolom yang ingin ditampilkan saja. Database juga begitu. Bedanya di sini menggunakan group by. Group by sendiri fungsinya untuk mengurutkan, mengelompokkan. Karena tadi saya ingin mencari apa yang terlaris, maka group field-nya harus disesuaikan. Jadi di sini digrupkan menggunakan ini ya, stream nomor transaksi, penjual, tanggal, produk, sama quantity. Terus agregatnya diisi quantity karena kita ingin tahu yang paling yang paling laris itu apa barangnya. Jadi kolomnya quantity, subjeknya stream quantity yang barusan, terus menggunakan fungsi sum yaitu atau tambah. Terus sort rows ini sendiri berfungsi untuk mengurutkan mau itu secara ascending atau secara descending. Kebetulan di sini saya menggunakan ascending. Selanjutnya filter rows yang barusan sama ini buat mengidentifikasikan saja, baru dikirim ke tabel fakta transaksi. Ini bisa dilihat hasilnya. Ini. Mungkin sekian penilaian BI pengerjaan BI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.